Engkaulah tempat tujuanku, keridhoanmu ya Allah yang kami pinta. Ini karena koridor ya Allah, enak kali teh manis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho Allah teh manis, nikmat kali. Saya coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, satu hari sekali minum teh manis. Ini baru minum teh manis nih ya. Jadi rumah nanti tak minum teh manis lagi. Coba lagi ya bun. Ini ridho Allah. Kalau tak diridho Allah, mengambil payah. Kayak mana cara ngambilnya? Inilah sedapnya tadi kedekatan kita bersama Allah. Ini kita ngajak. Ada aja caranya bagaimana mau minum. Itulah ridho Allah tuh. Jadi masuk kaji, awak minum dapat, jadi kajian bersama. Berapa banyak orang gajinya banyak tapi tak menikmati gaji banyaknya tadi. Sakit iya. Jadikanlah bencana itu adalah teguran cinta Allah pada kita. Udah berapa lama kita melupakan Allah. Padahal dari baru mulai tidur sampai bangun tidur Allah selalu berikan napas sama kita. Tapi kita tak ingat kebaikan Allah. Yang kedua, maka kita sadarilah untuk kita selalu untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ternyata ibadah itu adalah mengenal Allah. Selama ini ibadah kita hanya sebagai ibadah anggota badan saja. Tapi hati kita tak pernah kita bawa ibadah. Maka bagaimana hati tadi biar ibadah? Kenalilah diri kita. Agar kita mengenal Allah. Berapa banyak lupa yang sudah kita tumpukan. Berapa banyak salah yang sudah kita jadi bukitan dalam diri kita. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nisa fi ayati 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ila akhir ayat. Wa fi suratil ukhra yaqulullah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa fi akhir surah liqiraati fi surati Adz-Dzariyat fi ayati sadisa wa khamsin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim.
illa fi afatina bi kulli madara safa tahiruka inna syarat dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah. Apapun yang kita hadapi, bagi orang yang beriman pun ini adalah kasih sayang Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ini yang disebut dengan bala. Makanya dengan sayangnya Allah membagikan kaji kepada kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah bahasa yang menyejukkan bagi saudara kita yang ketimpa musibah. Kenapa Allah tegur kita? Karena jelas itu dinyatakan oleh Allah telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia. Untuk ditunjukkan siapa yang benar-benar berbuat, yang bagus amalnya. Maka dalam hal ini, siapapun yang menyatakan bahwa itu adalah bencana yang sangat mengkhawatirkan kita, tapi sungguh itu adalah kasih sayang Allah yang masih cinta sama kita. Kalau tidak, modelnya akan seperti keberadaan Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Tapi ini masih Allah berikan tempat. Makanya kita nggak tahu ke depan Aceh bagaimana. Tapi setelah itu kita lihat akhirnya terjadi perubahan yang dahsyat. Keislamannya semakin mendalam. Dan ini biasanya memang di waktu-waktu yang sangat dekat. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Rawdatul Muhibbin, Taman Cinta, ditempatkan bahwa terletaknya cinta kesungguhan itu sepasang kekasih manakala derita dihantamkan pada dirinya, ia tetap mengenang yang dia cinta. Kalau dia mengenang rumahnya yang rusak, berarti itulah yang dicintainya. Tapi kalau dia mengenang dan menyadari bahwa ia ada pernah salah pada Allah, maka dia sadar, disitulah dia akan ingat Allah yang dia cinta. Melihat seseorang itu cinta kepada Allah atau tidak cinta kepada Allah, manakala yang diambil dari pinjaman Allah pada dirinya, di saat itu ia mengenang dan mengingat Allah. Ketika dia mengingat Allah, maka di saat itulah dia terlihat sebagai pecinta Allah. Yang kedua, baru dia sadar bahwa selama ini dia lupa akan Allah. Maka sayang Allah katakan kepada kita dengan kajian, hai orang-orang yang ketimpa musibah, apabila kena pada dirimu maka cepat-cepatlah berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Bila ia tidak siap akan semua itu, terlihatlah bahwa dia tidak mencintai Allah, tapi dia mencintai barang yang hilang, mencintai orang yang dicintai hilang. Karena ia
terbatasi pengetahuannya, bahwasanya ia menyadari hidup itu hanya di dunia saja. Maka kajian ini kita pulangkan dengan kajian surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasadatin faminallah. Apa-apa yang menimpamu berupa kebaikan, ibu semua punya harta, punya tahta, itu adalah kebaikan. Dan itu semua datang dari Allah. Bukan dikatakan bahwa ini kan jerih payahku ini. Siapa bilang dari Allah? Capek aku doa. Inilah ada yang banyak yang ngomong seperti itu. Mana ada Ustadz? Nggak keluar kalimatnya bohong. Tapi kapan? Enak kali aku capek-capek kerja, dia pula mau didapatkan duit. Makanya jangan jadi orang miskin kerja. Kayak aku dulu miskin kerja, lupa dia pernah miskin. Udah jelas kata Rasulullah, di dalam harta orang kaya terdapat milik orang miskin. Semua itu bukti cinta kepada Allah. Di mana kajian wujudnya? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipaparkan oleh Dr. Fardin Faiz, maka disitulah akan terlihat bahwa kita sadar nggak bahwa selama ini kita ditolong Allah atau kita menolong orang lain. Apa-apa yang menyentuh kita berupa kebaikan semua datang dari Allah. Artinya tidak ada yang buruk itu. Ternyata kebaikan itu sesungguhnya dikala bahagia tahu bersyukur, tidak sombong. Dan dikala derita tahu bersabar, tidak putus asa. Itulah kebaikan sesungguhnya. Ahoy, ahoy, ahoy. Aduh, teringat kawan awak Ustadz Isa, tukang jual kerang. Bunda yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi disinilah kajian kita bahwa dikala bahagia atau bersyukur, tidak sombong, dikala derita atau bersabar, tidak putus asa, semua itu adalah baik. Maka kenapa tidak pernah dia merasa kehilangan hartanya, tidak pernah dia merasa kehilangan pangkatnya, yang dia merasa bila ia hilang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Ini yang dikaitkan tadi, ketika orang yang ditimpa musibah, maka saat itu dia akan sadari bahwa satu, dia lupa bahwa cintanya adalah Allah. Dua, bahwa dia tahu Allah sayang karena Allah cinta sama dia. Kenapa? Masih sempat dia menapas. Masalah yang meninggal sudah kodrat, udah jalan. Kadang ada kawan kita, kawan bunda pun juga waktu jalan kena kerikil aja meninggal. Cuman kemarin kita kan mulai heboh, lupa kita kajian-kajian itu. Gara-gara apa bun? Pandemi. Yang bunuh kita semua membunuh diri kita sendiri. Memang udah waktunya. Cuman di situ yang kita khawatir. Kalau yang meninggal itu udah meninggal bukan karena pandemi. Udah memang udah suratannya meninggal. Cuman mungkin kata Allah, udah memang ada dia tiba-tiba meninggal, tapi mungkin jalannya dia meninggalnya dalam keadaan sakit. Sana apa sakit? Pikirnya betul lah COVID tuh. Terakhirnya sakit. Datanglah asam lambung naiklah tadi ke kolesterol naik kembang lagi ke gula, masuk jantung. Padahal dia ditentukan Allah, engkau akan meninggal di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saat itu engkau mungkin lagi jalan-jalan atau lain sebagainya. Tapi ketika engkau tak bisa menanggulangi diri, ada kasus yang dibuat-buat, kemudian terjadilah kaji-kaji tadi terlalu dibesar-besarkan, maka akhirnya jadi pikiran. Ini bukan masalah COVID misalnya, ya.
Tengok kawan tuh, nampak resah, tak nampak resah, itulah dia kita. Kadang tengok tuh bang, ih jijik kali aku sudah lewat tuh. Kau tak nampak, bang abang tak nampak ibu tuh lagi bang. Kau ni ke mana kau ni, nampak kau ribut, tak nampak kau ribut. Kan gitu dia, ada manusia seperti itu. Jadi oleh karena itu bunda yang dirahmati oleh Allah, baliklah kaji kita tadi. Di manakah letak kupasan bahwa bencana yang datang kemarin adalah bagian dari cinta Allah yang Maha Rahman. Itulah yang disebut orang beriman. Iman itu apa artinya? Yakin pada Allah. Setelah datang teguran tuh yakin dia, ya Allah, astagfirullahaladzim, lupa aku selama ini sama kau ya Allah. Ku juallah tanah tadi, harganya mahal, tapi tak ku tanya yang beli itu siapa, uangnya dari mana, tujuan dia beli tanah hawa itu untuk apa. Tak ku tanya, yang penting aku terima uang yang banyak. Kita nggak cerita yang lain-lain ya. Makanya ada kaji hadis, dari mana engkau dapat, kemana engkau arahkan. Gitu ya. Makanya semua ini adalah kasih sayang Allah. Bahasanya gitu Bu. Tapi memang kasus kita seperti itulah dia. Kita ibarat di dalam kapal besar. Siapa yang membolongkan kapal tuh? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Cuma 3 orang, isi berapa kapal tadi? 1000. Saksi cinggawe bolongin kapal sing tenggelam ribuan wong. Waduh, rasukan ini Melayu sama Jawa. Cuman 1 orang yang bolongi kapal Bun, 1000 orang ikut tenggelam. Itulah dia. Inilah kondisi kita sekarang. Ya, cuman bahasa santun kita adalah kasih sayang Allah. Bagi siapa Ibu? Bagi yang beriman. Itulah dia kajinya. Itulah kata orang, ada kupasan yang bilangnya di situ tempat banyak yang murtad. Kemudian ada tempat cinta sejenis. Macam-macam Bunda. Semua situ. Tapi yang jelas, makanya kita lihat siapa yang beriman. Itulah kasih sayang Allah. Dan yang kafir, itulah bencana bala dari Allah. Masih sayang lagi orang yang beriman tadi. Allah sayang sama beriman tadi. Sadar dia. Yakin kita. Sampai kalian musuhi aku semua. Semua kalian memusuhi aku. Gara-gara aku bilang jangan jual itu. Kalian jual juga. Sampai anak gadis kalian pun kalian jual untuk jadi untuk Bunda yang dirahmati oleh Allah. Itu ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa yang berupa keburukan mengenai dirimu, menyentuh dirimu, kena kepada dirimu, semua itu datang atas karena kamu. Kata Allah. Termasuklah bencana tadi. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat sedikit kebaikan, maka baginya balasan kebaikan itu walaupun sebesar zarrah. Dan juga barang siapa yang berbuat sedikit keburukan, maka baginya balasan keburukan itu apalagi banyak. Islam itu Bunda, Masya Allah, indah sekali kajiannya. Sampai hadis Bukhari Muslim pun menyatakan, kalau ada lingkungan 40 rumah kalian itu ada terjadi perzinahan di dalamnya, maka 40 rumah itu akan kena bencana. Ada bahasa hadis lagi, kalau terjadi maksiat di dalamnya, maka 40 rumah ini kompak-kompak. Itu makanya diletakkan menjadi kiasan untuk kategori Imam Syafi'i menempatkan sholat berjemaah
kriterianya 40 orang untuk sholat Jumat, dan terdirinya bangun masjid. Kalau udah ada jemaahnya 40 orang, bangun. Kalau tidak, jangan. Ini tengok belum pas sakit kalimat, tahu tengok masjid itu, dan nampak masjid sebenarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya ikrarkan, Bu, sampai kapanpun saya tidak akan masuk ke masjid itu, apalagi khotib di situ. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka masuklah kepada kupasan kita. Apa tujuan kita diciptakan, Bun? Bukan kita aja lagi, Bunda, tapi juga bangsa jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Kalau dalam tafsir Jailani pada bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, liya'budun itu artinya liya'rifuni, untuk mengenalku. Bun, Bunda nanya kan, Ustadz, ibadah itu apa sejatinya? Kenal Allah. Mau saya kasih contoh, Bunda. Kalau Bunda pernah berjemaah sama Ustadz Sapriandi, di belakang bilang Ustadz Sapriandi flu atau pilek, pada dasarnya tidak. Ustadz Sapriandi lagi ngobrol-ngobrol sama Allah sampai menetes air mata. Kenapa? Disitulah ketika kita sudah mulai niat kita waktu mau sholat asar nanti, disitulah kita bersihkan hati kita. Selama ini kan kita sibuk, udah bersih nggak ya bajuku ya dari najis ya? Aku udah istinja belum ya? Tapi nggak pernah kita tanya, udah ku bersihkan nggak hatiku ya dan pikiranku ya? Ketika tak kita bersihkan, disitulah kita sholat, tak kemana kita melayang. Cara bersihkannya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Tuhanku, engkau tempat tujuanku. Ya Maya lagi tempat tujuan Allah. Cuman masalahnya, kayak mana kakak memasak tuh? Melayang pikiran kakak, kalau nggak tangan kakak yang tergoreng. Kalau Bunda tanya semua bagaimana caranya itu, tanyalah bagaimana Bunda memasak tuh. Pasti ceritanya fokus. Udah susah kalau masalah masak-masak. Udah? Ya udah. Tanya bagaimana caranya Dinda Ustadz Sapriandi. Kakak tanyalah ketika kakak megang HP, megang buka WA. Ditegur pun kadang nggak teringat kakak. Apa? Nak, lupa lagi, fokus sekali dia megang WA. Itulah yang disebut tadi, ketika duduklah kaji kita untuk khusyuk. Jadi bagaimana membersihkan hati itu? Kak Ajah tadi nanya. Teringatlah kita dosa yang pernah kita perbuat. Makanya ketika kakak dan bunda sekalian bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bunda sekalian yang tahu bagaimana sakitnya mimpi waktu diterasakan bagi yang mimpi. Bagi yang tak mimpi tak bisa tidur. Balik kanan, balik kiri, ada rasa, betis sakit, balik lagi, duduk sekejap, ambil minum, golek lagi, bangkit lagi, tak tidur. Rupanya ada yang satu lupa kita. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani nyatakan di dalam tafsirnya bahwasanya lakukanlah tafakur sebelum tidur. Pikirkan dosa apa yang kita buat dari mulai habis bangun tidur sampai kita mau tidur. Disitulah kita akan mulai membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Kaji introspeksi diri. Kita tak tahu sekarang ini, Bunda. Alhamdulillah Sumatera dilindungi Allah, terutama Sumatera Utara. Tapi lihat, paling banyak kena penyakit di kita. Flu,
demam, semua hampir kena. Mereka tak sakit, cuman sakit tadi habis gempa terus batin mereka yang sakit. Kita pun sama. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Jadi ibadah itu Bunda. Apa ibadah itu rupanya Ustaz? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ibadah itu adalah liya'rifuni, liya'buduni, liya'rifuni. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, enak kan? Ternyata ibadah yang kita kerjakan itu selama ini hanya sebatas pakaian luar. Lepas rasaku, udah aku kerjakan semuanya, baru pakaian luar. Harusnya, ya Allah, sadar aku ya Allah, ampunilah dosa. Jadi Hamzah Pansuri itu Bunda, capek bertahun-tahun dia nyari Allah. Sampai ke Thailand, sampai kemana, nggak jumpa Allah. Rupanya Allah tadi di hatinya. Itulah Ka'bah itu ada di hati kita. Kalau kajian hakikat makrifat. Makrifat hakikat, hati kita itulah Ka'bah. Makanya Bunda Kakanda selalu tawabkan. Apa yang baca tawab tuh Kak? Masih ingat Kakak? Bunda? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Maha suci Engkau ya Allah. Ini yang kita bahas-bahas nih kadang. Awak tadi puji orang marah, awak lupa awak bahwasanya Allah yang maha suci, bukan awak yang suci. Jadi kalau tidak dipuji orang, Bunda jangan sakit hati, lakukan bismillah karena Allah. Walhamdulillah, puja-puji bagimu ya Allah. Aku tidak minta dipuja ya Allah. Aku tidak minta dipuji ya Allah. Engkau yang kupuja dan kupuji. Tadi dipuji orang hamba, teng apa? Gak dipuji wong-wong aku ya gak apa-apa ya Allah. Yang penting aku muji Engkau sak dewe. Aduh, kacau di bahasa Jawa nyepi. Ya. Nggak tahu Kak. Ya, yang penting mengkombinasikan Melayu dan Jawa. Bunda yang dirahmati oleh Allah, ya, inilah tadi. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Enggak kita tuhankan harta kita, enggak kita tuhankan tahta kita, enggak kita tuhankan orang enggak katakan kita, enggak kita tuhankan orang yang mencemoohkan kita, ya kita tuhankan Allah. Saya dulu masih ingat peribahasanya Bun. Bunda tadi di sini apa? Naik kereta apa diantarin? Diantarana. Tadi Bunda waktu lewat mau ke sini ada enggak kereta sama sepeda atau mobil di jalan? Ada banyak. Kok enggak ketakutan Bunda? Kok sampai nyampe sini? Karena fokus kita saya yakin mobil tuh nggak nabrak kita selagi kita berada di jalannya. Itu yang disebut khusyuan. Kenapa kita dengan Allah nggak bisa begituin? Paham Bun? Karena kan selama ini pikiran kita tuh. Ya, kecuali memang ada yang gila di bantai tengah-tengah itu yang nggak ada yang sok-sok paten tuh di klekson tanton rupanya ada mobil yang gila juga, pam dihantamnya meninggal kawan tuh. Banyak, itulah dia. Itu korban karena gila pandemi. Bunda yang dirahmati oleh Allah, inilah kaji tadi liya'buduni liya'rifuni. Kalau mau kenal Allah tadi, bagaimana caranya nak Ustadz Andi, Adinda Ustadz Andi? Caranya adalah dengan mengintrospeksi diri kita. Teringatlah kita punya salah dan lupa banyak kali. Siapa tempat kita ngadu? Pada Allah. Maka disitulah waktu Allahu Akbar. Boleh hamba terjemahkan? Allah Maha Besar. Ngadulah semua di situ. Ya Allah, Engkau yang paling besar. Allah berkabir walhamd. Puja-puji bagimu ya Allah, yang begitu banyaknya. Subhanallah bukrata wa asila inni wajjahtu. Semua itu dipahami.
Nggak usah bunda hafal, paham aja bunda intinya apa? Ngelapor pada Allah, kuadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Betul-betul dengan teguh untuk mendapatkan keselamatan darimu ya Rahim. Hanifah muslimah wa ma'ana minal, dan sungguh aku bukan orang golongan musyrik. Kenapa nggak kafir tapi bilang musyrik? Di mana kajian musyrik itu bunda? Harta dan tahta itu. Bunda yang dirahmati oleh Allah, bunda, jadi hamba ini tahu bunda ini sudah hafal semua sholat tuh. Apa yang dibaca sudah hafal. Tapi mungkin sudah diterjemahkan pun pelan-pelan, betul tidak? Udah berapa puluh tahun mengaji. Tapi tadilah kaji yang baru tuh. Ternyata ibadah itu adalah untuk mengenal Allah. Siapa Allah tuh? Tuhan. Mengapa dituhankan? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, lan pemiliknya juga pemilik langit dan bumi. Nah, manusia kenapa Ustaz? Banyak yang punya pabrik itu, tapi apakah dia ngerjain pabrik itu? Usahakan pabrik, bangun pabrik itu bukan dia, tukang. Tukang yang bangun itu apa kata tukang? Aku disuruh kerja, gaji ku kerjakan. Namanya digaji. Itulah kekurangan kita. Ada yang jago buat, tapi tak punya. Ada yang punya, tapi tak bisa buat. Gak iso nyambut gawe. Ngono loh. Bu, gitu ya Bu. Jadi siapa kita nih? Makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Makanya kelupaan dan kesalahan kita nih ada tempat kita bergantung. Siapa dia? Allah. Maka Allahus Somad, ketergantungan kita kepada Allah membuat kita mengakui bahwa Allahu Wahid. Allah lah yang nomor satu. Baru nomor dua, laki, anak, cucu. Allah nomor satu. Jadi bunda kalau udah tua-tua nih, lancarkan untuk saling mengenal Allah. Jangan lagi kenal anak menantu. Mau apa buat orang tuh? Yang penting ingatkan, jangan pengen lupa sholat. Rugi bunda nanti campuri rumah tangga orang tuh. Kita belum mengenal Allah sudah hampir mau mati, kan bahaya. Betul tidak? Apa maksud Ustadz Ananda Sapriandi ini? Tak jumpa bunda khusyuk dalam sholat. Artinya nikmat sholat itu tak terasa. Kapan biar terbiasa terasa kita nikmat sholat? Habis assalamualaikum, habis jika berdoa, temenung bunda tadi duduk sini. Apa yang kau buat dek? Nggak ada bang. Rasaku nyaman aja. Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Pernah gitu bun? Cuman nggak diistiqomahkan. Saya kan bun ceritakan ya kan bun, yakin nambah. Saya yakin bunda pernah merasakan itu, tapi enggak ditingkatkan. Ini mumpung udah ditegur Allah orang jauh, kita rasakan, kita andai-andaikan yang kena itu kita. Udah bun, tutup terakhir ya. Udah bun, tahu kesalahan kita secara umum? Tahu bun? Gibah itu lebih dahsyat dosanya daripada berzina. Paham maksud saya bun? Hadis Bukhari Muslim. Paham maksudnya bun? Berapa banyak emak-emak dan bapak-bapak pengajian begibah aja kerjanya. Orang berzina disalahkannya, dia begibah tak disalahkannya. Makanya bunda sekarang saya nggak peduli, disayang orang saya monggo, disintai orang saya monggo. Yang penting saya diam, tak banyak cakap. Apa prinsip saya? Faidastansohaka fansohhu. Orang minta nanya sama Ustadz Sapriandi, baru saya jelaskan. Nggak mau hamba nyari-nyari siapa yang minta dijelasi. Tapi bagaimana? Disitulah kita tembakkan tadi. Engkaulah tempat tujuanku, keridhoanmu ya Allah yang kami pinta. Ini karena koridor ya Allah, enak kali teh manis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho Allah teh manis, nikmat kali. Saya coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, satu hari sekali minum teh manis. Ini baru minum teh manis nih ya. Jadi rumah nanti tak minum teh manis lagi. Coba lagi ya bun. Ini ridho Allah. Kalau tak diridho Allah, mengambil payah. Kayak mana cara ngambilnya? Inilah sedapnya tadi kedekatan kita bersama Allah. Ini kita ngajak. Ada aja caranya bagaimana mau minum. Itulah ridho Allah tuh. Jadi masuk kaji, awak minum dapat, jadi kajian bersama. Berapa banyak orang gajinya banyak tapi tak menikmati gaji banyaknya tadi. Sakit iya. Baik bunda yang dirahmati oleh Allah, itu saja. Ingat kesimpulannya, jadikanlah bencana itu adalah teguran cinta Allah pada kita. Udah berapa lama kita melupakan Allah? Padahal dari baru mulai tidur sampai bangun tidur, Allah selalu berikan napas sama kita. Tapi kita tak ingat kebaikan Allah. Yang kedua, maka kita sadarilah untuk kita selalu untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ternyata ibadah itu adalah mengenal Allah. Selama ini ibadah kita hanya sebagai ibadah anggota badan saja, tapi hati kita tak pernah kita bawa ibadah. Maka bagaimana hati tadi biar ibadah? Kenalilah diri kita agar kita mengenal Allah. Berapa banyak lupa yang sudah kita tumpukan, berapa banyak salah yang sudah kita jadi bukitan dalam diri kita, sehingga akhirnya kita kadang sombong pada Allah. Allah selalu yang tidak pernah sombong sama kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tempat tujuanku dan keridoanmu lah yang kami pinta. 300.000 bisa bertahan lebih sebulan, bersisa lagi 30 juta belum sampai 15 hari udah habis. Keluarlah bahasa sosiologi yang kajian-kajian ekstrim, uang setan makan setan. Padahal halal yang dapat gaji bun. Kenapa? Dia pengaruhi balik semua yang uang halal tadi adalah kedengkian, kesombongan, keriaan dan segalanya. Hingga akhirnya kita tidak tahu menjawab kemana kita arahkan uang itu. Gitu ya bunda ya. Mudah-mudahan kajian dapat menyejukkan hati kita bersama. Intinya adalah terbangunlah akhlak bunda, akhlak yang mulia. Tahu berterima kasih pada Allah. Ingat tadi, jangan kita gibah lagi. Ternyata gibah itu adalah lebih besar dosanya daripada zina. Tapi janganlah bunda bilang, oh begitu kata Ustaz Sapri, kalau gitu zina aja laku. Janganlah. Astagfirullah, na'udzubillah, subhanallah. Pada Allah mohon ampun, pada bunda sekalian minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.